Geng, kalian udah tahu belum tentang sebuah pemberitaan yang cukup viral sebenarnya? Yaitu Elon Musk yang biasanya rame dibahas soal kekayaannya dia atau kepemilikannya atas Tesla, SpaceX, dan segala urusan teknologi. Nah, sekarang dia justru malah bikin kejutan di dunia politik. Nah, jadi ini mengenai Elon Musk yang saat ini sedang membuat sebuah partai di Amerika. Tiba-tiba banget dia bikin partai. Kenapa bisa? Alasannya apa? Bukannya selama ini dia dekat sama Donald Trump. Kok tiba-tiba dia bikin partai sendiri? Kenapa dia nggak gabung sama partai Donald Trump aja? Nah, jadi ceritanya tuh geng ya, dia sedang membuat partai yang bernama America Party. Jadi bukan cuma pengusaha atau ilmuwan doang, Elon Musk sekarang juga nyemplung ke dunia politik pemerintahan. Ini kenapa ya? Elon Musk kok tiba-tiba kepikiran untuk bikin partai? Apa yang mendorong dia? Nanti kita bakal bahas, geng. Hal yang membuat Elon Musk tertarik untuk masuk ke dalam dunia politik dan dengan segudang uang ya, dengan uangnya yang sangat banyak dia malah membuat partai sendiri. Terus juga dikabarkan Elon Musk ini bahkan sudah bermusuhan dengan Donald Trump. Berani banget. Apa yang membuat dia bermusuhan dengan Donald Trump? Nanti kita juga bakal bahas perihal ini. Ya, nah jadi langsung aja nih kalian harus dengar dari awal sampai akhir tentang kontroversi Elon Musk yang sekarang membuat partai dan juga bermusuhan dengan Donald Trump ini. Langsung aja, halo geng, welcome back to Kamar Jiri. Geng. Oke, untuk pembahasan pertama, kita langsung masuk ke dalam pembahasan partai baru buatan Elon Musk ini. Jadi geng, Elon Musk ini sempat membuat sebuah pengumuman dan postingan di dalam akun X-nya dia. Jadi postingan ini merupakan voting yang diadakan oleh Elon Musk pada tanggal 4 Juli tahun 2025 yang bertepatan pada Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Dia ini bertanya, kurang lebih kayak gini geng, kalau diartikan ya. Hari kemerdekaan adalah waktu yang tepat untuk bertanya, apakah Anda ingin merdeka dari sistem dua partai? Wah, seperti yang kita tahu ya, di Amerika kan partainya cuma ada dua tuh, Demokrat sama Partai Republik. Nah, tiba-tiba dia nanya kayak gitu. Terus dia juga menambahkan, beberapa akan mengatakan sistem uniparty. Haruskah kita membentuk Partai Amerika? Tanya dia lagi. Nah, di sini dia udah menambahkan voting untuk para pendukungnya setuju atau enggak. Nah, kita selama ini tahu ya, geng, kalau di Amerika itu kan memang dua partai tadi paling berkuasa, yaitu Republik ya, yang merupakan partainya Donald Trump, dan Partai Demokrat, yaitu partainya mantan presiden sebelumnya, yaitu Joe Biden. Dengan adanya pernyataan seperti itu dari Elon Musk, bisa jadi bakal mengubah sistem partai yang ada di Amerika yang sebelumnya cuma sistem dua partai. Karena Elon Musk ini ya, dia dengan uangnya yang sangat banyak bisa aja akan merubah sistem multipartai di Amerika. Dan kalian harus tahu geng, dari hasil polling yang dibuat oleh Elon Musk itu menunjukkan bahwa 65,4% setuju untuk membuat partai baru, sedangkan 34,6%-nya tidak setuju untuk membuat partai baru. Jadi yang setuju lebih tinggi. Nah, jadi voting ini diikuti oleh 1,2 juta orang, geng. Yang mana akhirnya nih, geng, Elon Musk pun membuat satu lagi postingan setelah hasil dari pollingnya menunjukkan hasil 2:1. Jadi kurang lebih postingannya tuh kayak gini, geng. Dengan faktor 2:1, ya, Anda menginginkan partai politik baru dan Anda akan mendapatkannya. Kalau menyangkut kebangkrutan negara kita dengan pemborosan dan korupsi, kita hidup di dalam sistem satu partai, bukan demokrasi. Hari ini, Partai Amerika dibentuk untuk mengembalikan kebebasan Anda. Nah, itu postingan Elon Musk. Jadi dengan postingan itu terlihat kalau Elon Musk ingin menantang dan itu adalah bentuk perlawanan terhadap dua partai yang sudah mendominasi di Amerika dengan iming-iming kebebasan. Jadi bukan hanya hasil dari keinginan dia pribadi, tapi ini semua lahir dari hasil ketidakpuasan masyarakat dan keinginan mayoritas publik Amerika. Partai inilah yang bakal diberi nama oleh Elon Musk sebagai America Party, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Partai Amerika. Dan seperti yang kita tahu ya, geng, Amerika ini kan negara yang merupakan ya bebas banget gitu, geng. Demokrasinya sangat dijunjung tinggi di sana. Kebebasan berpendapatnya gila-gilaan. Dan semua orang bebas untuk mengutarakan apapun isi kepala mereka dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diterapkan di sana. Jadi pernyataan Elon Musk ini banyak mendapatkan respon dari netizen Amerika yang merasa sudah muak dan tidak puas lagi terhadap sistem dua partai yang ada di Amerika selama ini. Terlebih lagi kepada Donald Trump dari Partai Republiknya. Nah, Elon Musk juga menekankan bahwa Partai Amerika yang ingin dia buat ini
tidak bertujuan untuk merebut kekuasaan besar secara langsung, tapi dia ingin mengubah sistem dua partai yang dianggap tidak efektif. Dan strategi yang bakal diterapkan oleh Elon Musk ini adalah dengan fokus pada 2 hingga 3 kursi Senat dan 8 hingga 10 distrik DPR yang memiliki margin legislatif tipis. Dia juga mengatakan bahwa dengan strategi tersebut, dia bisa menjadi suara penentu dalam undang-undang penting dan memastikan kebijakan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Gokilnya ya, niatnya ini sih mulia sebenarnya. Bener-bener pengen mensejahterakan rakyat Amerika, tapi apakah dengan rencana ini dia mampu meruntuhkan dominasi dari Partai Demokrat dan Partai Republik yang sudah sejak lama ada di Amerika, geng? Dan setelah pernyataan Elon Musk ini di X ya, rame banget, Donald Trump selaku presiden dari Partai Republik juga ikut memberi respon yang tegas dan keras terkait rencananya Elon Musk untuk membuat partai baru dalam pernyataannya. Bahkan Donald Trump menyebutkan rencana ini sebagai kekacauan total dan juga konyol. Nah, jadi dihantam balik sama Donald Trump. Karena dikatakan oleh Donald Trump, sistem politik di Amerika tidak dirancang untuk partai-partai baru. Donald Trump juga menambahkan ya, Elon Musk yang bahkan ingin memulai partai politik ketiga meskipun faktanya tidak pernah berhasil di Amerika Serikat. Donald Trump bilang, kalau Elon Musk itu konyol jika dia beneran ingin memulai partai ketiga, karena Donald Trump sudah meraih kesuksesan luar biasa dengan Partai Republik. Jadi menurut Donald Trump, Elon Musk nggak bakal bisa ngalahin popularitas Donald Trump. Menurut kalian gimana tuh, geng? Lalu dia juga menyindir Demokrat karena telah kehilangan arah, tapi sistem yang ada itu selalu menjadi sistem dua partai dan Donald Trump pikir bahwa memulai partai ketiga hanya akan buang-buang waktu, bikin orang bingung aja. Kata Donald Trump. Sistem ini nampaknya nggak dirancang untuk mereka. Satu hal yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah menciptakan kekacauan total. Jadi menurut Donald Trump, munculnya Elon Musk ini cuma pengen bikin kacau perpolitikan Amerika. Tapi geng, Elon Musk yang mendengar pernyataan Donald Trump, ya, yang kayak gitu, sama sekali nggak gentar. Dia kan udah musuhan juga sama Donald Trump. Dia tetap yakin dengan potensi dari partai baru, ya, meskipun dia mengakui bahwa peluang keberhasilan dari partainya ini sangat kecil. Tapi dia bakal akan terus berusaha mendaftarkan partainya. Elon Musk loh orangnya loh. Untuk terbang ke bulan aja dia usahain sampai uangnya habis banyak gitu. Keputusan Elon Musk untuk membuat partai baru ini gak serta-merta akan berjalan mulus, sebab dia harus berhadapan dengan banyaknya undang-undang negara bagian yang rumit, aturan akses pemungutan suara yang memakan waktu, dan litigasi yang intens. Seperti yang kita tahu ya, Amerika itu kan terdiri dari banyak negara-negara kecil, geng. Jadi gak satu Amerika doang. Ada Texas, ada Los Angeles, ada yang lain-lain lagi. Jadi kayak nggak gampang gitu. Bahkan para ahli memperingatkan partai-partai ketiga secara historis sudah berjuang untuk bersaing dalam sistem dua partai di Amerika Serikat, tapi semuanya gagal. Nah tapi nih geng, karena memang ambisi dan seriusnya Donald Trump ini, bahkan kata salah seorang pengacara pemilu veteran yaitu Brett Capel, hanya orang terkaya di dunia yang dapat melakukan upaya serius untuk menciptakan partai politik baru di Amerika Serikat. Setelah sekian ratus tahun cuma ada Demokrat dan Partai Republik. Elon Musk ini mengklaim partainya sebagai alternatif sentris dan partainya ini mewakili suara 80% penduduk Amerika yang merasa tidak terwakili oleh Partai Demokrat maupun Partai Republik. Jadi dia pengen bikin tandingan gitu. Terus geng, ada alasan lain nih. Nah ini gue jelasin nih kenapa Elon Musk ini getol banget pengen bikin partai. Dia mengatakan ini adalah bentuk perlawanan terhadap RUU atau Rancangan Undang-Undang Pemotongan Pajak yang baru yang disahkan oleh Amerika. Dalam pernyataannya di platform X, Elon Musk menyebutkan RUU pajak tersebut sebagai big and beautiful disaster yang berpotensi merusak ekonomi nasional. Nah, ini kalau udah ngomong soal pajak, ini adalah hal yang paling enak, yang paling manis untuk pendekatan terhadap rakyat kan. Karena banyak rakyat yang kayak enggan untuk membayar hal tersebut. Disinilah pendekatan Elon Musk untuk mendapatkan dukungan yang banyak. Elon Musk menuduh aturan tersebut hanya menguntungkan segelintir elit politik dan korporasi besar, sekaligus mengabaikan kepentingan rakyat Amerika pada umumnya. Melansir dari NBC News, jadi RUU ini ditandatangani oleh Donald Trump pada tanggal 4 Juli 2025 di sebuah upacara kemerdekaan di Gedung Putih yang digelar bersamaan dengan pawai militer dan flyover oleh pasukan bersenjata. Nah jadi ini kayak Elon Musk itu emang pengen nentang aja gitu, pengen ngelawan Donald Trump aja gitu. Di dalam acara penandatanganan RUU tersebut ya, itu ikut hadir juga para anggota parlemen termasuk ketua DPR yang bernama Mike Johnson dan pemimpin mayoritas Steve Scalise dari Louisiana yang mendorong agar RUU ini lolos di DPR. Dan bener aja geng, RUU ini lolos dengan selisih yang sangat-sangat tipis. Jadi disinilah Elon Musk mengambil kesempatan tersebut
tersebut. RUU ini geng sebelumnya disahkan oleh Senat dengan hasil 51-50 dan Wakil Presiden J.D. Vance itu memberikan suara penentunya. Dan gak sampai di sana geng, RUU ini kemudian lolos di DPR melalui voting 218 banding 214. Hanya 1 hari sebelum batas waktu arbitral Donald Trump di hari kemerdekaan. Nah terus informasi dari NBC News juga nih geng. Jadi setelah RUU ini ditetapkan, Donald Trump dan Amerika Serikat itu menang besar. Dan mereka mengatakan kalau telah menjadikan pemotongan pajak Trump sebagai pemotongan pajak permanen. Ini adalah pemotongan pajak terbesar sepanjang sejarah negara Amerika. Jadi Donald Trump ini mengklaim bahwa ekonomi akan melesat seperti roket setelah RUU ini berlaku. Jadi geng, proses pengesahan RUU ini berlangsung berbulan-bulan dan penuh perdebatan antara Senat dan juga DPR soal strategi penggabungan prioritas domestik Trump di dalam satu RUU dari sebelumnya yang ada 2. Moderate and Conservative Republicans itu memiliki pandangan yang berbeda soal seberapa besar pemotongan anggaran yang mereka lakukan ke Federal Safety Net Programs Medicaid and Food Aid, atau dengan kata lain The Supplemental Nutrition Assistance Program atau disingkat dengan SNAP gitu ya, yang mana ini memberikan layanan kesehatan dan bantuan makanan nih geng. Nah jadi Donald Trump itu membiayai undang-undang tersebut yang sebagian besar biayanya diambil dari pemotongan sebagian besar dana yang seharusnya disalurkan kepada dunia kesehatan, kepada Medicaid, SNAP, dan juga Clean Energy Funding. Tapi malah dipakai dananya oleh Donald Trump untuk rancangan undang-undang baru. Dan ini benar-benar ambisius, geng. Serta mereka juga menyindir tentang batas potongan pajak yang dilakukan oleh Donald Trump ini ke State and Local Tax, atau yang disingkat dengan SALT. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu, geng, ya. Pembahasan Elon Musk yang berencana ingin membuat partai baru yang bernama America Party untuk melawan Partai Republik dan Partai Demokrat, serta perlawanannya atas RUU yang dibuat oleh Donald Trump. Nah, sekarang kita bakal masuk lebih jauh nih, geng, tentang mengenai kenapa sih Donald Trump ditantang terus oleh Elon Musk. Ada apa? Bukannya tadinya mereka bersahabat, berteman. Kenapa jadi bermusuhan? Sekarang kita bahas. Jadi geng, untuk bisa memahami kenapa hubungan antara Donald Trump dan juga Elon Musk bisa retak, kita harus mundur ke beberapa waktu lalu ya, sebelum semua ini terjadi. Jadi sebelumnya si Elon Musk ini ya, menjadi salah satu yang mendukung Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat tahun 2024 melawan Kamala Harris. Dengan hasil yang keluar pada Rabu 6 November 2024 yang menunjukkan kalau Donald Trump meraih 295 suara elektoral. Sedangkan Kamala Harris cuma mendapatkan 226 suara elektoral. Di sini Elon Musk menggelontorkan dana sebesar 259 juta US dollar atau sekitar 4,1 triliun. Wah gila. Yang mana tujuannya untuk memenangkan Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat tahun 2024. Jumlah ini diungkapkan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU milik Amerika Serikat. Gila banget dananya, banyak banget. Tapi buat orang yang pernah menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia, ya ini nggak seberapa. Nah terus akhirnya untuk membalas kebaikan dari Elon Musk yang sudah mendukung dia, di sini Donald Trump membuat sebuah departemen baru yang diberi nama dengan DOGE ya. Dan Donald Trump langsung mengangkat Elon Musk sebagai ketua dan juga mantan kandidat presiden Partai Republik yaitu Vivek Ramaswamy sebagai wakil dari DOGE ini. Jadi apa DOGE ini, geng? Jadi DOGE itu atau Department of Government Efficiency itu dibuat oleh Donald Trump untuk efisiensi anggaran dari Amerika. Dan di sini Vivek tadi dan juga Elon Musk itu berjanji bahwa mereka bakal memangkas anggaran hingga miliaran dolar dan pengurangan jumlah karyawan massal. Dan ketika mengumumkan pembentukan Departemen Efisiensi Pemerintah pada bulan November, Donald Trump mengatakan departemen ini bakal memberikan saran dan bimbingan dari luar pemerintahan. Jadi kayak support dari luar pemerintahan lah gitu. Atau dengan kata lain, pembisik pemerintah. Orang-orang yang bakal menjadi sosok yang membisik telinga Donald Trump. Isi dari DOGE ini kebanyakan dari anak-anak muda yang berlatar belakang di bidang teknologi digital. Namun sayangnya ya, Vivek tadi yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua DOGE terpaksa keluar lebih dahulu karena dia mempertimbangkan untuk pencalonan gubernur Ohio. Yang di saat itu ya, Elon Musk juga berjanji bahwa dia dan departemennya memiliki misi yaitu untuk mengakhiri tirani birokrasi, menghemat uang pembayaran pajak dan mengurangi hutang nasional Amerika Serikat yang mencapai 36 triliun USD atau sekitar 583.740 triliun rupiah. Gila banget angkanya. Pemerintah Amerika ini sudah membuat situs web pemerintah yaitu doge.gov
.gov. Gov itu mungkin government gitu ya, yang dibuat untuk menemani @Doge yang ada di X, platform media sosial yang dimiliki oleh Elon Musk. Tapi geng, di balik pendirian Doge oleh Donald Trump ini, ada skandal lain yang menimpa lembaga bentukan Trump untuk Elon Musk ini. Karena diketahui sebelumnya itu ya, ada gugatan yang masuk ke pengadilan federal yang bilang kalau Doge ini sudah aktif bahkan sebelum dari pemerintahan dimulai. Jadi kayak apa ya, sebuah rencana bayangan gitu yang udah dibuat sebelum Donald Trump menang. Tapi yang jadi pertanyaannya, apa yang mereka langgar? Bukankah itu sah-sah aja? Jadi ini namanya adalah Federal Advisory Committee Act alias FACA tulisannya, yang dibuat tahun 1972. Jadi intinya geng, aturan ini diwajibkan semua komite swasta yang kerja bareng pemerintah untuk transparan terkait siapa anggotanya, ngapain aja, dan harus terbuka ke publik. Tapi Doge ini malah jalan duluan dan gak ada pengumuman resmi, sehingga dianggap ketika Doge ini berjalan di dalam pemerintahan Donald Trump, ini melanggar apa yang sudah ditetapkan berdasarkan FACA tadi. Gugatan ini diajukan oleh kelompok-kelompok pengawas yang peduli soal tata kelola negara. Tapi ini geng ya, walau niat dari Doge ini baik sebenarnya untuk efisiensi anggaran banyak dari masyarakat, tapi masyarakat justru nggak suka karena dampak dari kebijakan Doge ini. Karena banyak anggaran yang jadinya dipotong, terutama anggaran untuk pendidikan. Orang-orang Amerika tuh protes kalau mereka jadi kehilangan pekerjaan ketika Doge ini dibentuk, karena banyak dari mereka yang akhirnya terpaksa dipecat, di PHK. Jadi sebenarnya apa aja sih yang sudah dilakukan oleh lembaga Doge ini dan berapa banyak uang yang telah dihemat oleh lembaga ini? Nah jadi geng ya, dari media BBC dikatakan bahwa kegiatan organisasi tersebut meliputi penutupan lembaga pemerintah, penghentian dana program, dan PHK massal besar-besaran. Serta Donald Trump menegaskan kalau perwakilan Doge sudah mengidentifikasi penipuan dan penyalahgunaan di berbagai departemen, tetapi belum memberikan bukti untuk mendukung klaimnya tentang aktivitas kriminal. Juga tidak ada seorang pun yang didakwa atas kejahatan sebagai akibat dari aktivitas Doge ini. Lebih dari 2 juta pegawai pemerintah sudah ditawari kesepakatan pembelian untuk keluar dari perusahaan. Namun, beberapa pegawai yang dipecat sudah dipekerjakan kembali. Selanjutnya, saat menangani kebijakan yang disebut dengan woke, ya, Elon Musk itu bilang timnya sudah menghemat uang pembayaran pajak lebih dari 1 miliar USD dalam kontrak DEA, yaitu Diversity, Equity, dan juga Inclusion. Dan yang terakhir ya, Doge ini juga memotong sebagian besar program yang dijalankan oleh USAID, ya, organisasi bantuan luar negeri utama milik Amerika. Ada kontroversi juga nih geng, Doge ini menerbitkan total perkiraan penghematan di situs webnya yang mencapai 175 miliar USD pada tanggal 29 Mei. Namun analisis BBC pada tanggal 23 April itu menemukan bahwa cuma ada 61,5 miliar USD dari jumlah tersebut yang dirinci. Dan terbukti bagaimana penghematan dicapai hanya tersedia sebesar 32,5 miliar USD. Nah semuanya tampak kayak berjalan baik-baik aja pada awalnya. Donald Trump berhasil jadi presiden, Elon Musk juga dapat kekuasaan di pemerintahannya Donald Trump, dia jadi ketua Doge tadi kan. Tapi keretakan hubungan mereka berdua ini mulai terlihat ketika Donald Trump yang mengeluarkan isu kalau dia ini ingin mengeluarkan sebuah RUU raksasa yang disebut dengan Big Beautiful Bill yang sempat gue sebut sebelumnya, yaitu isinya tentang pemotongan pajak dan belanja besar-besaran untuk kebutuhan militer. Spontan di saat itu Elon Musk langsung ngamuk geng. Elon Musk bilang kalau RUU ini bisa bikin hutang negara makin menggila, bahkan menyebutnya sebagai pengeluaran yang menjijikan. Sebenarnya ada benernya juga gitu ya Elon Musk ya. Karena Amerika di bawah Trump cuma berfokus ke beli senjata aja gitu. Elon Musk gak mau. Kalau Elon Musk kan lebih pengen majuin teknologi gitu ya. Nah, dan sebagai ketua dari Doge yang tugasnya untuk mengawasi anggaran yang keluar dari negara, ya wajar aja kalau Elon Musk ini nggak setuju dengan Donald Trump terkait RUU ambisinya Donald Trump ini. Dan bahkan gak cuma itu geng, Donald Trump juga menyebutkan bahwa subsidi untuk mobil listrik juga dipotong. Padahal itu nyambung langsung ke bisnisnya Elon Musk, yaitu Tesla dan juga SpaceX. Makanya dia kesel banget sama Donald Trump. Jadi di dalam hal ini, dia mengomentari dan juga menuduh rancangan undang-undang Big Beauty Bill ini menghambat kemajuan yang telah dicapainya sebagai pemimpin Departemen Efisiensi Pemerintah, yaitu Doge tadi. Satuan tugas yang dibentuk Donald Trump untuk mengurangi pengeluaran yang boros gitu kan. Nah, dia juga menambahkan kalau sejujurnya dia kecewa melihat RUU yang membuat belanja besar-besaran yang justru meningkatkan defisit anggaran, bukannya mengurangi, dan justru melemahkan kinerja dari timnya Doge yang dipimpin oleh Elon Musk. Nah, dia juga menambahkan geng, jadi dia pikir itu sebuah RUU bisa besar atau indah, tapi dia ini nggak tahu apakah bisa keduanya. Apakah bisa besar atau justru indah, atau justru besar aja tapi nggak indah,
atau indah aja tapi nggak besar. Jadi maksud dari Elon Musk ngomong gitu, dia maksudnya menyindir Donald Trump karena menurut dia RUU ini dan juga DOGE itu tidak akan bisa jalan berbarengan. Sementara DOGE ini kan bentukannya Donald Trump juga. Terus kalau udah dibentuk DOGE ini, kenapa harus ada RUU ini? Jadi seolah-olah nih antara RUU dengan DOGE ini kontradiktif dan saling menghancurkan satu sama lain gitu. Ditambah lagi di dalam RUU tersebut disebutkan bahwa Donald Trump ini memangkas subsidi kendaraan listrik dan merujuk kepada pertumbuhan perusahaan mobil Tesla milik Elon Musk. Jadi kayak ada gila-gilanya memang Donald Trump ini. Sahabatnya sendiri yang sedang dia support atau yang tadinya udah nyupport dia pengen balas budi, malah pengen dia jatuhin. Nah, di sini pastinya Elon Musk udah geram banget, geng. Secara dia ini sudah mengeluarkan biaya yang gak sedikit untuk mendukung Donald Trump di Pilpres 2024. Bayangin aja, Tesla yang udah dipakai subsidinya aja masih mahal ketimbang kompetitor mobil listrik yang lain seperti BYD gitu ya. Yang mana seperti kita tahu ya, kalau BYD itu sekarang lagi mendominasi pasar mobil listrik. Mereka jual murah, sampai-sampai Tesla itu nggak laku di negara kita. Apalagi kalau Tesla udah nggak dapat lagi subsidi dari negara Amerika, bisa-bisa harga Tesla bakal jauh lebih mahal dan akan mengancam pendapatannya Tesla karena nggak akan ada lagi yang mau beli mobil Tesla. Nah, tapi di sini Elon Musk langsung klarifikasi kalau ini semua memang sebenarnya nggak ada hubungannya sama perusahaan dia, melainkan ya dia penolakan terhadap RUU ini terletak pada peningkatan hutang nasional. Ya kata Elon Musk sih gitu ya, dia kayak ya udahlah, bisnis gue tuh fokus sama kemajuan Amerika kok gitu. Tapi nih geng ya, bukan pertama kalinya Elon Musk ini menentang RUU anggaran Amerika Serikat. Sebelumnya pada bulan Desember di bawah mantan Presiden Joe Biden, Elon Musk ini sempat menarik kemarahan publik terhadap rancangan undang-undang anggaran lain yang berbobot lebih dari 1000 halaman dan mendesak Kongres untuk membatalkan RUU tersebut. Nah, karena diprediksi oleh para ahli bakal menambah defisit Amerika Serikat sebesar 3,4 triliun USD. Dan lalu geng, akhirnya setelah drama yang panjang ini, Elon Musk pun memutuskan untuk keluar dari DOGE yang sudah dibangun oleh Donald Trump untuk dia pada tanggal 28 Mei 2025 karena menurut dia ini sudah memiliki pandangan yang berbeda dengan Trump. Dan dia ini udah benar-benar kecewa sama Donald Trump terkait kebijakan baru Donald Trump tersebut. Bahkan di tweetnya dia menyampaikan terima kasih kepada Trump atas kesempatan yang diberikan untuk mengurangi pemborosan anggaran. Tapi setelah itu malah Donald Trump yang kayak ngelawan Elon Musk sendiri. Dia juga bilang Gedung Putih yang sudah mengkonfirmasi kabar tersebut dan akhirnya masa jabatan Elon Musk sebagai pemimpin DOGE resmi berakhir pada 30 Mei 2025. Di sini Donald Trump bilang bahwa Elon Musk bakal selalu bersama dia dan membantu dia meski di luar pemerintahan. Emang paling bisa banget ya kalau Donald Trump ini bersandiwara, emang jago banget dia. Dan Donald Trump di saat itu juga memuji dan mengatakan bahwa Elon Musk ya itu sangat hebat. Bahkan nih geng, Donald Trump menyerahkan kunci emas simbolis kepada Elon Musk sebagai penghargaan atas kontribusinya di dalam reformasi birokrasi. Donald Trump menyebut Elon Musk sebagai pemimpin program efisiensi paling signifikan dalam beberapa generasi. Tapi dia juga yang ngelawan Elon Musk. Aneh banget nih kakek-kakek, sumpah deh. Tapi ini geng ya, setelah mereka berdua ini ketemuan di Gedung Putih itu ya, ada yang aneh dengan Elon Musk geng, yaitu mata sebelah kanan Elon Musk ini terlihat lebam yang lumayan parah. Jadi ada dugaan kalau Elon Musk ini menggunakan obat-obatan terlarang, atau dengan kata lain jamur psikedelik, dan membawa kotak obat harian yang berisi 20 butir pil, termasuk yang diduga mengandung stimulan seperti Adderall. Jadi dia make di saat itu. Salah satu media luar yaitu The Times juga memberikan sebuah pernyataan bahwa penggunaan obat-obatan oleh Elon Musk ini udah jauh melampaui batas. Mungkin stres banget dia di saat itu. Dan saat dia ditanya oleh wartawan, dia menjawab bahwa lebam di matanya itu hasil dari bermain bersama anaknya. Nama anaknya agak susah disebut. Nih kalian mungkin bisa baca sendiri tulisannya kayak gini nih. Gue nggak tahu deh cara nulisnya gimana, cara bacanya gimana. Anaknya itu dipanggil X gitu. Jadi Elon Musk ini cuma bercanda dengan si kecil X dan dia bilang, "Ayo pukul wajah ayah." Beneran dipukul. Gitu. Jadi lebam itu menurut Elon Musk. Dia juga menambahkan ternyata pukulan anak usia 5 tahun itu bisa membuat matanya lebam katanya. Nah lalu geng, belakangan Elon Musk sudah mulai menyindir-nyindir RUU rancangan Donald Trump yang bilang ini pemborosan lah, menguntungkan sebagian pihak lah dan segala macam. Jadi dia udah mulai nabrak-nabrakin Donald Trump. Di sini Donald Trump akhirnya menyampaikan kekecewaannya kepada Elon Musk dan Donald Trump menyampaikan bahwa dia sedih melihat Elon Musk benar-benar keluar jalur dan pada dasarnya menjadi kecelakaan selama 5 minggu terakhir katanya. Karena Donald Trump itu nggak nyangka kalau Elon Musk bakal mengkritik dia karena kan sebelumnya dia bilang kalau Elon Musk ini bakal mendukung pemerintahannya dia meskipun udah nggak lagi di dalam
dalam pemerintahan. Trump juga mengancam Elon Musk untuk dideportasi kembali ke Afrika Selatan katanya. Nah, selain dideportasi, Donald Trump juga mengancam Elon Musk dengan mengatakan kalau dia bakal melakukan pemutusan kontrak federal terhadap perusahaan milik Elon Musk yaitu SpaceX, yang mana ini akan berdampak pada NASA yang nggak akan bekerja sama lagi dengan SpaceX, seperti proyek peluncuran satelit atau misi luar angkasa. Nah, pokoknya udah jauh lah pertikaian mereka ini udah saling ancam-ancam gitu, geng. Nah, jadi itu dia, geng, pembahasan kita hari ini mengenai partai baru yang didirikan oleh Elon Musk dan perseteruannya dia dengan Donald Trump hingga keluar dari Doge, ya. Sebuah lembaga yang didirikan oleh Donald Trump, hadiah buat Elon Musk, ya. Dan ujung-ujungnya dilawan sendiri oleh Donald Trump. Gimana tuh, geng, menurut kalian tentang hal ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.